Persoalan sampah masih menjadi isu krusial di Indonesia, terlebih sampah plastik. Hampir setiap penjuru lingkungan, keberadaan sampah plastik tidak bisa dihindari. Ada 4 jenis plastik yang kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kantong plastik. Kantong plastik ini susah sekali terurai dan biasanya akan berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA dan juga lautan. Kemudian yang kedua, ada botol kemasan plastik. Ini juga susah sekali terurai. Kemudian yang ketiga, ada plastik makanan sekali pakai yang biasanya berbahan dasar styrofoam. Menurut penelitian, styrofoam ini membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai. Kemudian yang terakhir, ada plastik kemasan saset yang kita jumpai juga di kehidupan sehari-hari. Biasanya ada pada minuman, kemudian sampo, sabun, dan biasanya kemasan saset ini juga berakhir di tempat pembuangan akhir, TPA, dan juga lautan. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, proyeksi timbulan sampah plastik di Indonesia terus meningkat 1 dekade terakhir. Pada 2023 tercatat ada 13 juta ton sampah plastik, sedangkan pada 2022 mencapai 12,54 juta ton. Dari hal inilah kami mencoba mengambil peran dalam penanganan limbah kemasan botol plastik dengan membuat mesin yang mengubah botol plastik berjenis PET menjadi tinta yang digunakan untuk mesin 3D printer atau yang lebih dikenal dengan nama filamen. Adapun tujuan dari pembuatan mesin PET to filament ini adalah 1. Mengurangi limbah plastik. 2. Mendukung pencetakan 3D berkelanjutan. 3. Meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya. 4. Menurunkan biaya produksi. 5. Meningkatkan kesadaran lingkungan. 6. Menciptakan peluang ekonomi baru. 7. Meningkatkan ketersediaan filamen yang ramah lingkungan secara keseluruhan. Mesin PET to filament berperan dalam meminimalkan dampak lingkungan dari sampah plastik, mendorong penerapan teknologi ramah lingkungan, dan memberikan solusi baru dalam dunia pencetakan 3D. Adapun manfaat dari pembuatan mesin PET to filament ini adalah 1. Mengurangi dampak lingkungan dengan pengurangan sampah plastik dan penggunaan plastik virgin. 2. Mendukung ekonomi sirkular, yaitu pemanfaatan kembali sumber daya dan penciptaan lapangan kerja. 3. Menurunkan biaya produksi karena filamen daur ulang yang lebih murah dan pengurangan biaya bahan baku. 4. Mendorong inovasi dalam pencetakan 3D. 5. Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab lingkungan melalui edukasi tentang daur ulang dan mendorong perubahan pola konsumsi. 6. Peningkatan kualitas produk dan proses. 7. Meningkatkan ketersediaan filamen berkelanjutan. 8. Meningkatkan keterlibatan dalam industri daur ulang secara keseluruhan. Pembuatan mesin PET to filament memberikan manfaat yang luas, dari mengurangi dampak lingkungan hingga menciptakan peluang ekonomi dan inovasi dalam dunia pencetakan 3D. Mesin ini tidak hanya membantu mendaur ulang plastik, tetapi juga memberi kontribusi pada penciptaan masa depan yang lebih berkelanjutan. Kami merancang sebuah alat yang bisa mengubah botol plastik berjenis PET tadi menjadi sebuah tinta printer 3D atau yang dikenal dengan nama filamen. Adapun tahapan pengolahan limbah botol plastik berjenis PET ini dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu yang pertama adalah mencuci dan membersihkan botol plastik dari kotoran dan bekas lem pada label. Yang kedua, melakukan treatment atau pemanasan untuk meratakan permukaan botol. Yang ketiga, melakukan proses pengguntingan atau pemotongan botol menjadi lembaran pita. Yang keempat, melakukan proses pemanasan pada pita sehingga menjadi benang filamen melalui mesin yang telah kami buat. Adapun gambaran dari proses tersebut bisa dilihat pada video pembelajaran para santri berikut ini. Mula-mula para santri diajarkan bagaimana cara membersihkan label dan bekas lem pada botol. Kemudian botol dipompa hingga mengeras dan dipanaskan menggunakan hot gun, sehingga motif-motif pada botol hilang dan permukaan botol tampak lebih halus. Kemudian para santri diajarkan bagaimana proses pemotongan pita secara manual pada mesin. Walaupun pemotongan pita ini juga bisa dilakukan secara otomatis oleh mesin. Selanjutnya, potongan pita tadi dirapikan dan digulung pada spool. Setelah itu, pada proses terakhir, para santri diajarkan bagaimana cara memasukkan pita tadi ke dalam hot pan, kemudian ditarik dan disambungkan pada tali yang terdapat pada filamen spool. Pada proses akhir ini, para santri mengamati hingga proses penggulungan filamen selesai. Berikut ini tampak hasil akhir dari gulungan filamen dengan 2 warna botol yang berbeda.